Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengawali perenungan pada malam hari ini dengan dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, ketika seseorang itu berfokus pada apa yang dideritanya, entah sakit, entah pengalaman tidak dianggap, entah pengalaman terluka, entah pengalaman dibohongi, dan sebagainya, orang tersebut agak sulit menemukan celah bersyukur dan melihat Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua. Ketika seseorang berada dalam posisi menderita, tidak dianggap, terluka, mudah sekali untuk tersinggung, alias tersungging. Tersinggung. Kenapa saya membuat dua pernyataan ini? Bacaan-bacaan hari ini menarik sekali untuk kita jadikan bahan berefleksi. Yang pertama, kisah tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram. Yang tadinya dia memiliki kuasa dan nama baik di mana-mana. Tiba-tiba dia terkena penyakit kusta. Lalu banyak orang mengatakan, coba kamu datang kepada seorang nabi di sana. Nabi siapa, Ibu Bapak? Nabi siapa? Wis lali ya, no? Lali. Nabi siapa? Elia atau Elisa? Elisa. Datanglah kepada Elisa. Dia merasa tersinggung. Aku panglima. Masa aku harus mendatangi seorang nabi yang dalam tanda kutip, siapa dia? Tapi karena penderitaannya yang luar biasa itu, akhirnya dia datang. Membenamkan diri di sungai. Lalu terjadilah mujizat penyembuhan terhadap Naaman. Saking bersyukurnya dia mengatakan kepada Naaman, Naaman, terimalah persembahan. Apapun yang kamu minta. Lalu apa yang dilakukan oleh Naaman? Naaman menolak. Dia merasa tersinggung. Gimana sih ini nabi? Kok bisa-bisanya menolak pemberian seorang panglima Raja Aram? Lalu dia sedikit memaksa. Kalau begitu, terimalah. Ya, dia mau memberikan apa, Ibu Bapak, saudara-saudari? Apa yang dia berikan kepada Naaman? Jikalau demikian, berikanlah kepada hambamu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Ini bukan begal, tapi bagal. Ya. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan, yakni Yahweh. Lihat, betapa orang dalam situasi fokus dalam suasana penderitaan hidupnya, merasa tidak dianggap, mudah sekali untuk tersinggung, bereaksi. Bacaan Injil hari ini. Ada 10 orang kusta datang. Dan dari agak jauh dia mengatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus mengatakan, pergilah kepada imam-imam. Ibu bapak, saudara-saudari, dalam strata Israel, orang kusta ini selalu menjadi orang yang tidak dianggap. Karena apa? Karena penyakit mereka ini adalah aib. Begitu mereka berada di pelataran bait Allah saja, mereka itu sudah menajiskan bait Allah. Apalagi diminta untuk menghadap kepada seorang imam. Dan mereka kalau dinyatakan sembuh, hanya seorang imam yang boleh menyatakan, kamu tahir, kamu sembuh. Dan begitu mereka juga kena penyakit kusta, yang bisa menyatakan, kamu najis. Itu juga seorang imam. Lihat, betapa status sosial hidup orang Israel itu bisa membuat orang tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga tekanan batin.
Dan Yesus mengatakan dengan enak, kono lungo, koneng pasturan. Bayangannya begitu ya. Datanglah kepada imam. Lalu dalam perjalanan, mereka pasti bergumul. Ternyata Tuhan Yesus itu tidak tinggal diam. Dia berkarya. Sepuluhnya itu sembuh. Dan mereka bersukacita. Berbondong-bondong datang ke imam bait Allah. Tetapi ibu bapak saudara-saudari, hanya satu saja orang kusta yang datang kembali, bersujud di hadapan Yesus, lalu memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus mengatakan, bukannya tadi ada 10 orang. Kok nih yang kembali hanya 9? Dan yang satu ini yang datang kembali ini adalah orang Samaria, orang asing. Orang Samaria dalam status sosial orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka juga kaum terpinggirkan, bahkan tidak dianggap. Karena itulah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang Samaria yang asing ini, dia melihat celah. Tuhan berkarya dalam hidupnya sehingga dia sembuh. Dan kembali bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak menjadi tersinggung bahwa dia orang asing, orang Samaria yang sudah kusta. Samaria lagi. Ini yang disebut dengan keterbukaan dalam penderitaan. Ketika seseorang menderita hidupnya, ketika seorang terluka, sakit, orang sulit melihat bahwa Tuhan itu masih membuat karya ajaib dalam hidupnya. Sehingga hatinya itu mudah ciut, mudah tertutup. Ibu bapak saudara-saudari, saya baru saja mendengar kisah dari Romo Antonius Rajabana, OMI. Dia bercerita tentang temannya di Ukraina. Jadi ini imam-imam yang bertugas di Ukraina dalam suasana perang. Ada 20 imam yang ditugaskan di Ukraina. Lalu karena situasi semakin memanas, provinsial itu pimpinan imam tarekat. 20 imam ini mau ditarik ke Polandia, pusatnya yang ada di sana. Lalu apa yang terjadi? Pagi-pagi sebelum mereka berangkat menuju ke Polandia, ada 70 umat datang ke pasturan. Lalu kemudian salah seorang imam dari 20 ini tersentuh. Karena apa? 70 umat ini merasa hanya mereka yang bisa mereka harapkan. Hanya mereka yang bisa menjadi pegangan di dalam situasi perang. Lalu satu orang imam itu telepon kepada provinsialnya. Romo provinsial, mohon maaf. Untuk kali ini kami tidak taat. Kami memilih untuk tinggal dengan umat kami. Saya merasa tersentuh. Betapa cintanya imam-imam ini terhadap umatnya. Artinya apa? Sebelumnya, teman-teman mereka itu ada 72 imam yang diutus. Dan hanya 2 orang yang kembali. Jadi ada imam yang bercerita, mereka bangun pagi. Dari jendela itu pemandangannya sudah teng-teng. Kalau mau minum, itu mereka harus mengantri panjang. Hanya untuk minum, belum makan. Saya membayangkan, kalau saya tugas di Ukraina, mungkin baru mau kucir rambut, peluru sudah lewat, jurus gitu ya. Bayangkan, di tengah situasi zaman yang seperti ini masih ada perang. Sedangkan mereka itu merindukan sebuah damai. Kenapa harus ada perang? Ini kan menjadi pertanyaan.
Tetapi mereka yang mengalami situasi itu tetap berharap bahwa ada karya ajaib yang Tuhan anugerahkan meskipun situasi mereka menderita. Ini real di Ukraina. Kalau Bapak Ibu yang ada di Brebes ini merasa hidupnya paling menderita, berangkatlah ke Ukraina. Sehingga tahu bagaimana rasanya harus mendengar dentuman senjata, harus mendengar pekikan orang-orang menjerit yang berlindung. Menjadi tahu bagaimana mereka hidup tanpa atap dan melihat pijar-pijar bom lewat di rumah mereka, pesawat-pesawat patroli. Ibu, bapak, saudara-saudari, jangan pernah merasa paling menderita di dunia ini. Dan jangan pernah merasa paling tersinggung. Karena perasaan itu sifatnya subjektif dan selalu berubah-ubah. Karena dengan demikian, kita tidak akan melihat celah untuk bersyukur. Seperti 9 orang kusta yang sudah jelas disembuhkan oleh Yesus. Tetapi sedikit pun dari mereka tidak kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, oke. Terus mulai sing ngantuk-ngantuk soalnya ya. Mari kita hening sejenak. Kita mohon rahmat agar kita senantiasa mampu bertahan dalam situasi penderitaan dan mensyukuri sekecil apapun karya ajaib Tuhan yang terjadi dalam hidup kita.